Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 3 Januari, Trump melancarkan sebuah serangan malam sejauh 3.000-an kilometer. Serangan tersebut tanpa mengerahkan satupun pasukan tempur konvensional dan tanpa pertumpahan darah besar-besaran. Namun mereka berhasil menyusup jauh ke tengah pertahanan berat dan langsung menangkap Presiden Venezuela, Maduro. Peristiwa ini tergolong sangat langka dalam sejarah peperangan dunia. Saat itu, di sekitar Maduro terdapat satu brigade pasukan pengawal militer elit yang bertugas 24 jam non-stop, khusus untuk melindungi keselamatannya. Jumlah mereka diperkirakan lebih dari 2.000 personel. Namun, menurut informasi yang diungkap Pentagon, pasukan khusus Amerika Serikat yang benar-benar masuk ke lokasi operasi dan melakukan penangkapannya hanya sekitar 200 orang. Jika mengikuti logika film perang Hollywood, seharusnya terjadi pertempuran epik 1 lawan 10, rudal berterbangan, ledakan di mana-mana dengan pengorbanan nyawa, adegan dramatis yang penuh darah. Namun semua itu tidak terjadi. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa lebih dari 2.000 pasukan pengawal Maduro tidak melakukan perlawanan mati-matian? Peristiwa ini sungguh aneh. Kesaksian mengejutkan, senjata misterius AS. Jawabannya baru mulai terungkap pada 10 Januari ketika juru bicara Amerika, Caroline, membagikan sebuah unggahan di platform X. Unggahan tersebut memuat wawancara seorang wartawan dengan seorang anggota pengawal Presiden Venezuela yang setia kepada Maduro. Prajurit itu mengungkapkan bahwa pada malam kejadian, militer AS melepaskan sesuatu yang tidak mereka kenali. Setelah itu, seluruh pasukan mengalami mimisan hebat. Beberapa bahkan memuntahkan darah. Tak lama kemudian, mereka pingsan dan lumpuh total. Dalam berbagai laporan media berikutnya, senjata misterius ini disebut sebagai senjata energi. Jenis senjata ini sering kita lihat dalam film fiksi ilmiah. Senjata alien seperti laser plasma, gelombang ultrasonik, atau teknologi energi tingkat tinggi lainnya. Muncul pertanyaan besar. Apakah militer Amerika telah menguasai teknologi luar angkasa? Setelah dilakukan penelusuran mendalam dan hasilnya benar-benar mengejutkan, ditemukan bahwa cukup banyak perwira militer Amerika Serikat yang telah pensiun serta para kontraktor pertahanan menulis buku atau memberikan kesaksian bahwa militer AS selama ini diam-diam melakukan rekayasa balik terhadap pesawat luar angkasa alien yang jatuh. Dari sana, mereka diduga memperoleh banyak teknologi asing. Pertanyaannya, apakah semua ini benar? Hari ini, kami coba mengajak Anda membedahnya satu demi satu dari petunjuk yang ada. Semua bermula dari sebuah cuitan yang dibagikan ulang oleh juru bicara Gedung Putih, Caroline. Cuitan itu berasal dari seorang penyiar radio bernama Mike Nader yang diunggah pada 10 Januari. Dalam unggahan tersebut, Mike Nader menuliskan percakapan tanya-jawab antara seorang jurnalis Amerika dan seorang pengawal anonim yang setia kepada Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Isi percakapan itu sangat aneh. Pengawal tersebut mengenang bahwa pada hari operasi berlangsung, semuanya tampak normal. Mereka menjalankan tugas seperti biasa, tanpa mendengar tanda-tanda mencurigakan apapun. Namun tiba-tiba, tanpa peringatan sama sekali, seluruh sistem radar mendadak lumpuh. Semua layar gelap seketika. Tak lama setelah itu, ia melihat sejumlah besar drone muncul di atas posisi mereka. Satu demi satu berputar di udara. Semua orang tertegun. Setelah kemunculan drone, beberapa helikopter tiba di lokasi. Namun jumlahnya tidak banyak, sekitar 8 unit saja. Prajurit yang turun dari helikopter bahkan lebih sedikit, mungkin hanya sekitar 20 orang. Namun, meski jumlah mereka sangat minim, para tentara Amerika itu menunjukkan teknologi dan pola operasi yang jauh melampaui kemampuan kami. Kami sama sekali tidak mampu melawan. Tembakan mereka sangat presisi dan cepat, seolah-olah setiap menit bisa menembakkan sekitar 300 peluru. Sang jurnalis pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan senjata kalian? Apakah sama sekali tidak berguna?" Pengawal itu menjawab bahwa masalahnya bukan pada senjata mereka. Ia mengatakan bahwa pada satu titik tertentu, militer AS seolah melepaskan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya bisa menggambarkannya sebagai gelombang suara yang sangat kuat. Dalam sekejap,
Ia merasakan kepalanya seperti meledak dari dalam. Semua orang langsung mimisan, beberapa bahkan memuntahkan darah. Setelah itu, seluruh pasukan mereka lumpuh total, tak bisa bergerak sedikit pun. Lebih dari 20 tentara Amerika itu tidak mengalami satupun korban, namun mereka berhasil membunuh ratusan orang di pihak lawan. Pengawal tersebut bersumpah, seumur hidupnya ia belum pernah melihat teknologi seperti itu. Senjata berbasis gelombang suara, atau apapun namanya, membuat mereka bahkan tak sanggup berdiri. Ia kemudian memperingatkan, siapapun yang melawan militer Amerika mungkin sama sekali tidak memahami kekuatan yang sesungguhnya dari Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa peristiwa ini bukan hanya akan mengubah Venezuela, tetapi seluruh kawasan Amerika Latin. Ketika Maduro ditangkap dan bendera dinaikkan pada hari itu, dunia benar-benar terkejut. Banyak orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah negara bisa berubah hanya dalam semalam? Awalnya diduga bahwa pasukan pengawal negara telah berkhianat. Pasukannya hanya menyaksikan komandan mereka ditutup matanya dan dibawa pergi. Namun jika benar militer AS menggunakan senjata energi, maka semua ini menjadi masuk akal. Masalahnya, teknologi semacam itu selama ini hanya ada dalam novel fiksi ilmiah atau film. Terlalu mustahil, setidaknya menurut pemahaman umum. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, ditemukan bahwa semua ini bukan tanpa dasar. Ada kemungkinan bahwa militer AS memang telah lama meneliti teknologi asing yang berasal dari UFO yang jatuh di bumi. Banyak orang akan langsung menganggap topik UFO, alien, dan teknologi canggih sebagai teori konspirasi. Tapi jika kita merangkai petunjuk-petunjuk berikut, Anda akan menyadari bahwa ini mungkin bukan kebetulan. Pada 8 Januari tahun ini, Donald Trump mengumumkan peningkatan anggaran militer AS sebesar 50% hingga mencapai 1,5 triliun dolar AS. Saham perusahaan industri militer pun melonjak tajam. Di antara perusahaan-perusahaan itu, ada satu pemain raksasa, Lockheed Martin. Jet tempur paling canggih di dunia saat ini adalah F-35. Ini adalah hasil karya mereka. Banyak orang baru mengenal F-35 dalam beberapa tahun terakhir. Padahal faktanya, pesawat ini sudah melakukan uji terbang sejak tahun 2006, hampir 2 dekade lalu. Sejak tahap awal, F-35 sudah dibekali cikal bakal kecerdasan buatan. Pilot hanya perlu berada di dalam kokpit. Dari jarak yang sangat jauh, pesawat dapat mendeteksi musuh dan dalam hitungan detik menghitung tingkat ancaman, memilih senjata terbaik, serta memberikan rekomendasi taktis, apakah menembakkan rudal udara ke udara atau udara ke darat. Pilot cukup menekan satu tombol, dan pesawat akan mengeksekusi serangan secara otomatis. F-35 bahkan mampu melakukan serangan tanpa kontak visual. Data dari satelit atau drone AS dikirim dari jarak ratusan kilometer. Ketika pilot belum melihat musuh sama sekali, AI sudah menentukan waktu dan arah peluncuran rudal. Itulah sebabnya, di medan perang modern, Iran bahkan tidak melihat atau mendengar F-35, namun fasilitas nuklirnya sudah hancur. Teknologi AI semacam ini telah dikuasai Lockheed Martin lebih dari 20 tahun lalu. Sementara manusia baru benar-benar menggunakan AI secara luas dalam beberapa tahun terakhir. Lalu, dari mana lompatan teknologi ini berasal? Jawabannya mungkin ada pada satu departemen super rahasia milik Lockheed Martin yang dikenal sebagai Skunk Works. Unit ini terkenal dengan tim yang sangat kecil. Namun yang aneh adalah negara ini mampu mengembangkan pesawat tempur siluman revolusioner dan pesawat pengintai berkecepatan tinggi dalam siklus penelitian dan pengembangan yang sangat singkat. Sebagai contoh, pesawat pengintai ketinggian tinggi U-2 selama Perang Dingin, pesawat pengintai strategis SR-71 Mach 3 yang dikembangkan pada tahun 1964, pesawat serang F-117 Nightingale yang dikembangkan selama Perang Teluk, pesawat siluman sepenuhnya pertama di dunia, dan F-22, F-35 dan lain-lain. Semuanya dikembangkan oleh Skunk Works. Skunk Works memiliki 14 aturan yang sangat ketat. Salah satunya adalah mengadopsi tim sekecil mungkin, hanya mempertahankan personel inti, dan melarang personel yang tidak relevan untuk bergabung. Ketika Skunk Works mengembangkan SR-71 Blackbird, tim tersebut hanya terdiri dari 3 orang. Saat mengembangkan F-35,
Awalnya hanya ada 1 kolonel dan 6 spesialis yang kemudian berkembang menjadi ratusan insinyur. Ini merujuk pada tahap penelitian dan pengembangan serta pemodelan. Produksi akhir tentu akan membutuhkan lebih banyak pekerja terampil. Tetapi mengapa Skunkworks memiliki begitu sedikit orang selama fase penelitian? Mungkinkah ada kekuatan misterius, misalnya teknologi ekstraterestrial yang membantu mereka berkembang begitu cepat? Apa yang terjadi selanjutnya sangat kebetulan dan aneh. Mantan CEO dan kepala insinyur Skunkworks, Ben R. Rich, yang juga dikenal sebagai bapak pesawat siluman, adalah orang yang mengembangkan teknologi inti untuk pesawat tempur siluman. Rich adalah orang yang sangat aneh. Dia sering tanpa sengaja menyebutkan hal-hal seperti UFO dan teknologi alien selama pidato publik, membuat audiens bingung dan tidak yakin apakah dia bercanda atau serius. Pada tahun 1992 dan 1993, Rich diundang untuk memberikan pidato publik di Asosiasi Alumni UCLA di Amerika Serikat. Audiens terdiri dari lebih dari 200 insinyur dari berbagai bidang. Di akhir pidatonya, Rich menunjukkan slide piring terbang dan berkata, "Sekarang kita memiliki teknologi untuk mengirim makhluk luar angkasa pulang." Audiens tertawa terbahak-bahak, menganggapnya sangat lucu. Namun, banyak orang cerdas di antara hadirin saling bertukar pandang, menyadari bahwa dia tidak bercanda. Rich serius. Setelah pidato, 25 orang bergegas menghampiri Rich dan bertanya, "Bisakah Anda berbicara tentang teknologi yang baru saja Anda sebutkan untuk pergi ke planet lain?" Rich menjawab, "Apakah menurut Anda pergi ke planet lain itu mungkin?" Seorang wanita menjawab, "Ya, mungkin itu akan membutuhkan perjalanan yang sangat panjang, puluhan tahun cahaya." Rich menjawab, "Tidak, ada kesalahan dalam persamaan kita. Kita telah menemukan alasannya." Pada saat itu, semua orang semakin bingung, tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Kemudian seorang insinyur bernama Jen Harzen mendekat dan bertanya, "Mr. Rich, bisakah Anda menjelaskan lebih detail bagaimana cara kerja pendorong pesawat ruang angkasa?" Rich menjawab, "Baiklah, saya punya pertanyaan untuk Anda. Bagaimana cara kerja ESP, yaitu kemampuan menerima informasi melalui pikiran?" ESP merujuk pada kemampuan supranatural seperti telepati dan pengendalian pikiran, kekuatan super mistis seperti teleportasi Buddha, kekuatan ilahi, dan pendengaran supranatural setelah ia mencapai pencerahan. Pertanyaan ini membuat semua orang bingung. Yang kemudian bertanya, apakah ruang dan waktu saling terhubung? Rich hanya berkata, "Itulah prinsipnya," lalu berbalik dan pergi. Apa maksud Rich? Mungkin ini menyiratkan bahwa fisika klasik percaya kita bergerak melalui ruang waktu dan bahwa ruang waktu ini tidak berubah. Namun pada kenyataannya, ruang waktu ini dapat diubah oleh energi dan massa, seperti teknologi perjalanan lubang cacing di alam semesta ekstraterestrial yang meliputi ruang waktu dan memungkinkan lompatan spasial. Buddha Sakyamuni pernah menggunakan teknik meditasi mental semacam ini untuk melakukan perjalanan langsung dari bumi ke surga ke-33 Tathagata, di mana ia bertemu ibunya, Ratu Maya, dan berkhutbah kepada para makhluk surgawi. Mungkin makhluk ekstraterestrial ini juga dapat menggunakan kekuatan mental untuk membuat seluruh pesawat ruang angkasa melompat melalui ruang angkasa. Mungkin inilah mengapa kepala makhluk ekstraterestrial itu harus begitu besar. Ia membutuhkan kekuatan mental ini untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa. Ada seorang penulis bernama James Goodall. Dia seorang ahli peneliti pesawat terbang dan urusan militer. Dia menulis sebuah buku berjudul 75 Years of the Lockheed Martin Skunkworks. Dia dan Rich adalah teman baik. Sebelum Rich meninggal, dia menelpon James dari tempat tidurnya. Rich berkata kepada James melalui telepon, "James, apa yang kita miliki di gurun pasir 50 tahun lebih maju daripada apapun yang dapat kamu pahami saat ini. Jika kamu melihat hal-hal itu di Star Trek atau Star Wars, kami sudah pernah ke sana, melakukan hal-hal itu, atau memutuskan bahwa itu tidak layak lagi melakukannya. Apa yang kita miliki sekarang akan membuat George Lucas iri." James kemudian bertanya, "Bisakah kamu menjelaskannya lebih lanjut?" Rich berkata tidak.
Gurun yang disebutkan Rich selama percakapan telepon merujuk pada Area 51, lokasi paling misterius di Amerika. Hal-hal di dalamnya bahkan akan membuat sutradara Star Wars Lucas iri. Rich juga mengatakan bahwa kita sudah memiliki sarana perjalanan antara bintang, tetapi teknologi ini terkunci dalam proyek pasar gelap. Kecuali Tuhan campur tangan, teknologi tersebut tidak akan pernah dilepaskan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Dia mungkin bermaksud bahwa beberapa teknologi alien hanya dapat dipahami oleh kebijaksanaan ilahi, saat ini tidak dapat dipahami dan diuraikan oleh manusia. Dan oleh karena itu, tidak dapat memberi manfaat bagi umat manusia. Jadi, berdasarkan apa yang baru dikatakan, militer AS dan kontraktor pertahanan tingkat tinggi Lockheed Martin mungkin memang diam-diam sedang mengerjakan beberapa teknologi alien. Kini, beberapa informan telah muncul. Yang paling terkenal adalah Bob Lazar. Pada akhir tahun 1980-an, ia adalah seorang insinyur untuk kontraktor militer Angkatan Laut AS. Ia dibawa ke Area 51 untuk berpartisipasi dalam proyek dengan kode nama S4, yang tujuan utamanya adalah untuk merekayasa balik 9 UFO yang disimpan di Area 51. Ia memasuki hanggar yang terletak di pegunungan dan ditugaskan untuk mempelajari sistem penggerak UFO. Bob Lazar mengklaim bahwa ia menemukan bahwa UFO tidak menggunakan bahan bakar roket untuk propulsi, melainkan sistem pergerak gaya berat yang menghasilkan gravitasi. Lebih jauh lagi, dalam wawancara, ia berulang kali menyatakan bahwa UFO menggunakan sumber energi yang disebut elemen 115 yang belum ditemukan oleh manusia. Ia dapat menghasilkan gelombang gravitasi. Ia juga mempelajari struktur spasial internal UFO tersebut. Ia mengatakan bahwa ruang internal dan eksternal tidak proporsional, dengan ruang internal tampak lebih besar. Antarmuka pengoperasian di dalam UFO sangat sederhana, tanpa kokpit atau tombol yang ditemukan pada pilot manusia modern. Tampaknya UFO dapat dikendalikan hanya dengan otak. Setelah pengungkapan Bob Lazar tentang Area 51, Bob mengaku pernah kuliah di MIT dan Caltech, tetapi tidak ada catatan bahwa ia pernah kuliah di salah satu sekolah tersebut, dan juga tidak ada catatan bahwa ia pernah bekerja di perusahaan industri militer manapun. Kedengarannya seperti ia berbohong, tetapi namanya muncul di surat kabar lama dan komunikasi internal di Laboratorium Nasional Los Alamos, laboratorium yang mengembangkan bom atom. Kehadiran dan menghilangnya sebagian ini membuat banyak orang percaya bahwa militer telah menganiayanya, mungkin telah menghapus semua informasi dan membungkamnya. Namun bahkan rencana terbaik pun bisa memiliki kesalahan. Membuat masalah militer AS ini benar-benar penuh teka-teki. Untuk menggali lebih dalam rahasia-rahasia ini, akhirnya ditemukan sebuah buku berjudul The Day After Roswell. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bayangan bernama William Burns, berdasarkan pengalaman Letnan Kolonel Angkatan Darat AS yang sudah pensiun, Philip J. Koso. Ia menggambarkan bagaimana militer AS memecahkan rahasia UFO. Philip J. Koso adalah seorang perwira intelijen Angkatan Darat AS yang menjabat sebagai Wakil Direktur Departemen Teknologi Eksternal di Pusat Intelijen Antariksa Nasional. Lambang Pusat Intelijen AS sangat aneh, menampilkan wajah manusia di bumi, salib Nibiru di langit, dan sebuah pesawat ruang angkasa. The Day After Roswell menggambarkan pemandangan aneh yang dilihat oleh Letnan Kolonel Koso setelah kecelakaan UFO Roswell tahun 1947 di New Mexico. Pada tanggal 1 Juli 1947, radar di Pangkalan Udara Angkatan Darat ke-509 di luar Roswell mendeteksi sekelompok objek tak dikenal. Mereka melaporkan belum pernah melihat objek bergerak secepat itu, terbang secara tidak menentu tepat di atas area uji coba rudal nuklir Angkatan Darat. Sayangnya, saat itu bulan Juli di Roswell, musim panas, dan di wilayah gurun ini, perubahan suhu yang cepat sering menyebabkan badai petir tiba-tiba muncul. Badai petir ini terdiri dari kilat yang tak terhitung jumlahnya, yang terus-menerus menyambar langit, seperti lampu yang berkedip-kedip. Mungkin karena badai petir tersebut, salah satu objek terbang tak dikenal tiba-tiba disambar petir dan jatuh di Roswell. Ketika militer AS melihat ini, mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki. Ketika para tentara dan petugas medis tiba,
mereka menemukan sebuah pesawat ruang angkasa bundar besar yang jatuh di gurun. Di dalam pesawat ruang angkasa itu, terbaring sesosok kecil berwarna abu-abu, menyerupai seorang anak kecil yang sedang berjuang. Petugas medis, Arnold, mengatakan bahwa ketika dia melihat sosok abu-abu yang berjuang itu, dia bisa mendengar suara gemetar dan tangisannya. Namun suara itu tidak bergema di udara. Suara itu beresonansi langsung di pikirannya, semacam koneksi telepati. Pada saat itu, seorang penjaga tiba-tiba berteriak, "Hei, dengar, mereka telah melihat sosok abu-abu kecil lain melarikan diri dari lereng bukit di seberang." Penjaga itu dengan cepat mengangkat senapannya, membidik dan menembak mengenai sosok abu-abu yang melarikan diri itu secara langsung. Mereka membunuhnya. Militer AS kemudian mengumpulkan UFO dan tubuh manusia abu-abu, lalu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan itu adalah kecelakaan balon cuaca dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sisa ceritanya mungkin tidak diketahui. Semua puing dan tubuh manusia abu-abu ditempatkan di sebuah bangunan bernama Gedung Kedokteran Hewan. Suatu malam setelah insiden Roswell, petugas yang bertugas, Koso, memiliki daftar tugas yang mencantumkan Gedung Kedokteran Hewan sebagai area terlarang. Namun, karena rasa ingin tahu, ia pergi untuk memeriksa bangunan tersebut. Ia menemukan 30 peti kayu besar di dalamnya. Merasa sangat gugup, ia membuka salah satu peti dan hampir muntah. Di dalamnya, ia menemukan wadah kaca besar berisi larutan biru seperti gel yang berisi seorang anak yang sudah meninggal. Namun ketika ia menyinarinya dengan senter, ia menemukan bahwa itu bukanlah seorang anak sama sekali, melainkan alien berkulit abu-abu dengan anggota tubuh yang sangat panjang dan tipis, serta kepala sebesar bola lampu dengan tinggi sekitar 1,6 meter. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melupakan pengalaman ini. Kemudian, pada tahun 1961, Koso menjadi wakil direktur Departemen Teknik Luar Negeri. Di sana, ia memperoleh laporan otopsi dari Rumah Sakit Angkatan Darat Walter Reed. Laporan tersebut menyatakan bahwa alien kecil alien abu-abu ini kemungkinan besar adalah klon yang diciptakan khusus untuk perjalanan luar angkasa. Laporan otopsi tersebut juga menyatakan bahwa jantung dan paru-paru alien abu-abu sangat besar, mampu menyimpan lebih banyak darah dan oksigen, yang menunjukkan bahwa detak jantung dan laju pernapasan mereka sangat lambat. Struktur ini menunjukkan bahwa metabolisme mereka sangat lambat, seperti kura-kura, sehingga mereka sangat tidak peka terhadap waktu. Ia mungkin menjelaskan mengapa mereka dapat bertahan dalam perjalanan antar bintang selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Kedua, kerangka para alien abu-abu sangat halus, berserat, dan lebih padat daripada manusia, namun lebih elastis, mampu menahan kecepatan melebihi 9 kali kecepatan suara. Mencapai 9 kali kecepatan suara dalam beberapa detik, setara dengan percepatan melebihi 300 G. Saat ini, bahkan pilot manusia terbaik pun hanya mampu menahan percepatan 9 G. Para alien abu-abu ini tidak memiliki sistem pencernaan manusia. Sistem peredaran darah dan limfatik mereka digabungkan, memungkinkan mereka untuk langsung menyerap nutrisi dan mengeluarkan limbah melalui kulit mereka. Ini berarti bahwa, seperti yang telah dikatakan beberapa orang sebelumnya, alien kadal. Alasan mengapa para alien abu-abu ini baunya sangat busuk, kemungkinan karena mereka memiliki DNA reptilian. Pembuangan kotoran mereka, termasuk urin, dihasilkan melalui kulit mereka dan sangat berbau. Letnan Kolonel Koso kemudian menemukan berkas lain yang menunjukkan bahwa pakaian dan helm para alien abu-abu mungkin memungkinkan pikiran mereka untuk terhubung langsung dengan pesawat ruang angkasa. Pakaian mereka, khususnya, adalah semacam pakaian listrik yang terhubung ke pesawat ruang angkasa, memungkinkan mereka mencapai keadaan di mana tubuh adalah sirkuit dan otak adalah pesawat ruang angkasa. Oleh karena itu, UFO tersebut tidak memiliki roda kemudi atau joystick. Pesawat ruang angkasa dapat dioperasikan hanya dengan pikiran alien. Koso menyimpulkan bahwa para alien abu-abu ini memiliki kendaraan udara tak berawak berteknologi tinggi yang dirancang oleh peradaban yang lebih tinggi untuk melakukan misi perjalanan antar bintang dan menjelajahi bumi. Ras apa yang berada di balik para alien abu-abu dan apa tujuan mereka di bumi? Alien-alien ini adalah reptilian naga.
Letnan Kolonel Koso menulis dalam bukunya bahwa ia kemudian mengambil alih Departemen Penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat, khususnya bertanggung jawab untuk merekayasa balik UFO yang jatuh. Mereka merancang sebuah proses untuk merekayasa balik komponen berteknologi tinggi dari UFO tersebut. Teknologi ini dipatenkan oleh perusahaan-perusahaan industri militer AS karena militer khawatir akan kebocoran teknologi ekstraterestrial ini dan kepanikan global yang diakibatkannya. Oleh karena itu, mereka memberi label beberapa bagian UFO dan fragmen material dengan teknologi asing, mengklaim bahwa itu adalah intelijen rahasia yang diperoleh dari Uni Soviet. Kemudian, menggunakan strategi yang disebut implantasi dan pemberian makan, mereka memilih perusahaan dan laboratorium terkemuka AS seperti Lockheed Martin, IBM, Bell Labs, dan DuPont untuk memasukkan material UFO ini ke dalam kontrak kerjasama yang sudah ada. Mereka kemudian memberitahu perusahaan-perusahaan ini bahwa topik penelitian perlu diubah dan meminta mereka untuk terlebih dahulu memeriksa teknologi asing yang diperoleh oleh militer. Kontraktor industri militer ini kemudian melakukan penelitian dan militer bahkan mendorong perusahaan untuk mengubah teknologi ini menjadi paten mereka sendiri, memberi mereka motivasi yang lebih besar untuk menguraikan teknologi UFO ini. Letnan Kolonel Koso menyatakan bahwa sebuah lempengan silikon berukuran 2 inci ditemukan di dalam UFO dan dikirim ke Bell Labs. Ini mengubah evolusi komputer dari transistor sebelum tahun 1946 hingga chip kita saat ini. Militer juga menemukan banyak filamen kaca kecil dan transparan di dalam pesawat ruang angkasa tersebut yang diberikan kepada perusahaan elektronik barat dan menjadi serat optik modern, fondasi internet modern. Teknologi lain seperti penglihatan malam, teknologi laser, dan serat ultra kuat juga menjadi teknologi canggih di Amerika Serikat, terutama material penahan beban di permukaan pesawat ruang angkasa. Ini menjadi teknologi pesawat tempur siluman generasi pertama yang dikembangkan oleh militer AS. Arsip Koso juga menyebutkan banyak teknologi yang sebelumnya dikatakan tidak dapat dipahami oleh manusia, tetapi sekarang sudah sangat dekat. Ini termasuk koneksi komputer dan pengendalian pikiran. Elon Musk sedang mengembangkan hal ini. Meskipun helm jet tempur F-35 bukanlah koneksi komputer, namun ia mengintegrasikan semua informasi pesawat, mencapai tingkat integrasi manusia mesin tertinggi hingga saat ini. Teknologi paling canggih saat ini adalah sistem penggerak antigravitasi untuk piring terbang yang belum dikembangkan. Namun, Koso memprediksi bahwa pada tahun 2050, ilmu pengetahuan manusia akan mampu memecahkan teknologi ini dan umat manusia akan memasuki era antariksa. Semua cerita ini, jika dilihat secara terpisah, sangat aneh. Tetapi jika kita menghubungkannya, kita akan menemukan bahwa semuanya tampak saling terkait. Apakah chip, AI, laser, internet, dan teknologi pengeditan gen CRISPR kita saat ini, semuanya merupakan teknologi alien. Mungkin Kongres AS telah mengungkapkan bahwa UFO memang ada. Mungkin suatu hari nanti, alien akan benar-benar muncul. Jangan kaget. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.